Euro 2016 Prancis, tuan rumah dengan keramahannya yang dikenal elok itu menyuguhkan wine. Inggris dengan gaya mabuk dan mentang-mentang datang dengan bir kalengan di tangan. Tapi Inggris yang merasa menjadi penguasa termasuk dalam urusan sepak bola tak lihat-lihat situasi. Mereka salah senggol dengan menyentil Rusia yang terbiasa minum vodka. Bisa saja gambaran di atas cocok untuk mengurai musabab bentrokan di masa lalu, bentrokan yang dikarenakan gesekan budaya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Sepintas bentrokan itu terlihat mengatasnamakan sepak bola dan negara. Karena terjadi sebelum dan saat pertandingan, paling-paling penyulutnya juga sama saja dengan di Indonesia, saling ejek dan ajakan membunuh melalui can macam bantai atau dibunuh saja. Tapi akan terasa naif juga kalau mengatakan demikian, sebab katanya sepak bola itu mempersatukan negara-negara. Dalam sebuah pertandingan yang saling jegal dan mengalahkan saja masih diberi tajuk laga persahabatan, apalagi event seperti Euro 2016. Sepak bola diposisikan sebagai alat pemersatu. Sedikit berdosa dengan sepak bola malah jika kita menuduh adu banyaknya bola masuk gawang ini sebagai biang keroknya. Jika hendak ditakar lebih dalam, dapat dibilang kalau bentrokan itu adalah karena gesekan budaya. Sepak bola memang sedang apes saja atau malah sudah biasa karena seringnya diwarnai bentrokan antar supporter. Dan sebagai pengiris dan pengurai yang cukup mendekati dari gesekan budaya itu adalah budaya minum. Tapi bukan berarti bentrokan di luar dan berlanjut di dalam stadion ini dikarenakan minuman keras atau miras. Di regulasi stadion penyelenggaraan Euro juga jelas disebutkan kalau miras dilarang beredar di area stadion apalagi masuk. Alkohol dicekal. Kalau menganggapnya karena efek alkohol, malah seperti cekaknya nalar para perancang undang-undang larangan minuman beralkohol 2015 lalu. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa pelarangan dan pembatasan miras itu menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol. Gagal paham, gagal pasal, karena perancang undang-undang DPR kita itu tidak bisa membedakan antara peminum dan pemabuk. Mungkin dengan bentrokan supporter Inggris lawan supporter Rusia di Prancis ini bisa sedikit memanjangkan pola pikir mereka, agar tak terbatas dalam lingkar otak yang makin menyempit karena cekokan agama itu. Belajar dari bentrokan itu, maka dapat dikatakan bahwa Inggris adalah pemabuk dan Rusia adalah peminum. Urusan budaya minum, Inggris sebenarnya lebih dikenal dengan minuman non-alkohol, budaya minum teh untuk penjamu tamu, santai, nyore atau teman dalam bergelut dengan tumpukan buku dan literasi. Sting bahkan mengabadikan budaya minum teh bangsanya tersebut dalam lagu legendarisnya Englishman in New York. Lagu indah yang langsung dibuka dengan barisan penhabisan I don't drink coffee, I take tea my dear. Bolehlah dibilang teh itu sebenarnya jalan hidup Inggris sementara bir adalah gaya hidup. Ini hampir sama dengan masyarakat kota-kota besar di Indonesia yang mulai terjamuri beer house. Bergaya hidup nongkrong di kafe atau bar, memesan bir dalam ukuran tower dengan patungan. Sementara jalan hidup mereka sehari-hari adalah nongkrong di warung kopi dengan rokok ketengan. Maka tak heran jika mereka minum sedikit saja sudah merasa sok mabuk. Dengan bir saja, Englishman ini sudah bergaya sok jago. Padahal Beer Fact 2003 pernah menyebut bahwa budaya kekuatan British dalam menenggak bir itu terendah di Eropa. Alkohol dari minuman dengan sistem peragian lambat yang berasal dan beredar di British hanya berada di kisaran 4% ke bawah. Sama halnya dengan di sepak bola. Inggris yang kekuatan tim nasionalnya hanya segitu-gitu melulu, ini masih mabuk harga diri urusan siapa penemu olahraga ini. Pengakuan sebagai negara penemu sepak bola masih terus dilestarikan ke dunia hingga kini. Diselundupkan melalui propaganda dan peraturan sepak bola. Lihat saja keputusan baru Law of the Game FIFA ini masih harus datang dari dan disetujui oleh IFAB yang terdiri dari British Country, Inggris, Skotlandia, Wales, serta Irlandia Utara. FIFA masih harus kulon-won dulu kepada British jika ingin memperbaharui aturan bola. Sementara Rusia mereka peminum. Vodka adalah minuman penghangat bagi bangsa yang tinggal dekat dengan kutub utara tersebut. Kadar alkohol minuman ini bisa 10 kali lipat lebih dari bir Inggris tadi, namun mereka menjadikannya sebagai penghangat dalam menjalani keseharian hidup bersama dinginnya cuaca. Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya terbiasa minum vodka bukan dengan tujuan mabuk, melainkan sebagai penghangat. Karena hanya dengan sekali shot saja sudah terasa keras dan panasnya. Mereka tak perlu puluhan gelas dan berkaleng-kaleng macam bir. Maka tak heran jika Rusia terbawa dengan vodka, sedikit saja tersenggol sudah bereaksi. Para peminum sadar akan fungsi dan efek dari apa yang ditenggaknya. Peminum akan tahu kapan saatnya berhenti agar tetap kontrol, siap dengan responsibility, tanggung jawab, dan sadar risiko. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.